Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hari ini kita akan membahas tentang suatu materi, ya, yakni tentang tips untuk masuk ke pondok pesantren pilihan, ya. Nah, tujuannya video ini kami buat untuk membantu ayah bunda semuanya, ya. Ada beberapa tips yang harus kita lakukan kepada ananda kita dalam menentukan pondok pesantren pilihannya. Yang pertama, yakni kita tanyakan dulu keinginan anak kita. Tanyakan dulu keinginan anak kita. Apakah dia memang mau pondok pesantren atau tidak? Nah, kalau seandainya jawabannya ya dia mau, alhamdulillah. Step pertama sudah kita lewati. Dan jika kalau tidak, solusinya adalah dengan kita memberikan pemahaman dan pengertian kepada anak-anak kita bahwa masuk pondok pesantren ini adalah salah satu jalan kebaikan. Ya, dan di sana juga akan banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Ya, kita berikan pengertian kepada anak kita agar dia paham. Nah, dan kapan hal ini dilakukan? Sedini mungkin, ya, sedini mungkin. Kelas 1 SD sampaikan, alhamdulillah abang-abang yang tinggal dekat dengan rumah kita tamat pondok pesantren, hafalannya masya Allah, dia akan tertarik insya Allah. Ataupun anak-anak kita yang memang sudah berkeinginan. Nah, ini lebih mudah lagi untuk diarahkan. Ini tips yang pertama, tanyakan keinginannya kemana. Karena ini sangat penting. Dalam video-video selanjutnya kita akan bahas kenapa ini sangat penting. Jadi tanyakan dulu, antum mau kemana? Mau ke pondok A, pondok B, pondok C? Antum mau kemana? Tanya hatinya. Kemudian yang kedua, kita cari info pondok-pondok pesantren yang memang masuk dalam kriteria yang kita inginkan. Ya, karena daerah kami tinggal di Pekanbaru. Nah, itu banyak sekali pondok pesantren yang ada di area Pekanbaru. Untuk antum semuanya dimanapun, ya, cari pondok pesantren yang memang menjadi kriterianya. Bisa di dekat dengan kota atau di luar kota antum. Nah, positif dan negatifnya pun ada. Jika di dalam kota antum ayah bunda semuanya bisa menjenguk anak-anak ayah bunda semuanya per minggu, ya, kunjungan rutin umpamanya di pondok tersebut bisa kita kunjungi per minggu. Kalau luar kota ini tidak mungkin rasanya kita lakukan. Nah, ini plus minusnya, ini patut untuk dipertimbangkan. Ini juga harus dikomunikasikan dengan anak dengan baik. Kalau seandainya Abi, Umi tidak jenguk antum selama sebulan bagaimana? Nah, ini perlu dikomunikasikan dari awal. Sejak dini harus dikomunikasikan. Kalau memang di dalam kota ini tidak ada masalah. Karena nanti ketika anak tersebut sudah masuk pondok pesantren, semuanya itu di dalam pengawasan asatidnya, dalam pengawasan ustadznya. Dan ayah bunda hanya memantau dari jauh. Nah, ini penting. Kemudian yang ketiga, setelah menentukan pondok pesantren pilihan, nah, kita fokus kepada pondok yang memang menjadi grade A atau grade 1 yang dipilih oleh anak kita. Umpamanya kita memiliki tiga pondok yang memang menjadi tujuan. Dan ini sah-sah saja, tidak ada masalah. Pondok A, pondok B, pondok C. Ya, pondok A yang memang diinginkan anak kita, kita juga cocok dengan pondok tersebut. Nah, kemudian kita cari benar-benar menelusuri bagaimana kekhasan atau keunggulan dari pondok tersebut. Nah, ini penting. Sesuai enggak dengan visi misi dari kita sebagai orang tua. Apakah pondok yang dituju adalah pondok tahfiz, atau pondok yang dituju adalah pondok yang menghafal hadis, atau pondok yang dituju adalah pondok yang mengutamakan bahasanya atau mengutamakan fikihnya. Ini berbeda-beda. Nah, ini perlu difahami. Pondok
A mengutamakan tahfiz Qurannya, pondok B kuat dengan bahasa Arabnya, masya Allah. Ini sangat perlu, karena nanti ketika ananda kita sudah tamat, maka dia akan mendapatkan hasil dari pelajaran yang dipelajarinya, kurikulum yang disusun. Nah ini penting. Setelah memang ditentukan grade-nya, maka ditentukan benar-benar untuk ini memang betul-betul fokus ke sini, ini. Cari tahu. Nah, bisa cari tahu dengan tanya dengan langsung kepada ustadznya, atau dengan tanya dengan ada teman yang anak juga di sana, atau berkunjung langsung juga boleh. Kalau seandainya keadaan sudah normal, tidak ada masalah, insyaallah. Namun kalau seandainya keadaan masih new normal, bisa lewat cari websitenya, cari infonya, tanya ustaz-ustaz yang mau berada di sana. Ya, ini penting. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ini kita persiapkan anak kita. Nah, ini yang paling penting. Kita persiapkan anak kita setelah kita tahu tujuannya mau masuk sini nih. Jadi tanya anak kita, bagaimana kemampuannya. Nah, setahu kami, ya seluruh pondok itu akan memiliki tes masuk, dan itu persaingannya sangat ketat. Kenapa? Banyak sekali animo atau ghirah, semangat untuk masuk pondok pesantren ini, dan sementara jumlah yang bisa diterima itu tidak terlalu banyak. Karena kenapa? Karena keterbatasan dari tempat, ya, kamar yang memang disediakan. Nah ini penting sekali untuk kita pahami. Ya, bukan pondok pesantren yang tidak mau, memang di luar kemampuannya. Yang daftar 500 yang bisa diterima hanya sekitar 100-an, 80-an. Nah, ini harus dipahami. Maka kita persiapkan anak kita. Jadi berhubungan dengan yang nomor tadi, sebelumnya, setelah kita betul-betul mengulik, kita yang ke sini mempersiapkan anak kita. Bagaimana dengan hafalan Al-Qur'annya, bagaimana dengan bacaan Al-Qur'annya, kemudian bagaimana mental dan kemandiriannya. Nah, ini penting sekali kita siapkan. Kalau memang anak kita itu dari SD negeri, nah baiknya kita bawa untuk belajar tahsin Al-Quran. Ini penting, sedini mungkin harus kita persiapkan. Kemudian kalau seandainya anak kita ini belum mandiri, kita ajarkan kemandirian, seperti dia membersihkan kasurnya sendiri, membersihkan kamarnya sendiri, kemudian juga sudah pandai menyuci piringnya sendiri. Ini penting, hal-hal sederhana ini akan melatih kemandirian anak. Karena di pondok orang tua tidak ada lagi, orang tua sudah di rumah, dan anaklah yang akan mengerjakan semuanya. Nah, kemudian setelah kita persiapkan anak kita sebaik mungkin, nah, yang kelima, ya, kita siapkan juga finansial kita. Dan kita tahu ini hal yang ma'ruf, ya, diketahui oleh semua orang. Ketika kita masuk pesantren atau masuk sekolah manapun, ayah bunda semuanya pasti tahu ada uang masuknya. Kenapa sih Ustaz ada uang masuk dan segala macam? Karena di uang masuk tersebut itu untuk anak kita juga. Itu untuk seragamnya, untuk bukunya, ya. Kemudian juga untuk kasurnya, untuk lemarinya. Ini semuanya sudah dipersiapkan. Nah, ananda kita dan kalau seandainya wajar gitu, kok lebih mahal dibandingkan sekolah luar, ya karena memang anak kita itu akan full 24 jam di pondok tersebut. Nah, ini penting. Belum juga pembelian dari meja kursinya, kasurnya, bantalnya, dan segala macamnya sudah masuk ke sana semuanya. Jadi ini patut untuk difahami. Kemudian ketika tes, ya, kita tes, kita doakan anak kita memang betul-betul berserah diri kepada Allah mana yang terbaik. Karena kadang ya, poin ini sangat penting, karena rasa poin yang keenam ini
ada orang tua yang memaksakan, oh anak saya harus masuk sini, enggak gitu. Tetap kita berhusnuzon, tetap kita berprasangka baik. Umpamanya kalau anak kita tidak lulus, mana kekurangan anak saya, sampaikan, tanyakan, oh ini masih kurang, tas ini kurang bagus, harus diperbaiki lagi. Nah, mungkin ada pondok pesantren lain yang memang Allah takdirkan untuk anak kita. Namun bukan berarti kita bermalas-malasan untuk berusaha mencoba, tidak. Namun kita harus meletakkan posisinya. Nah, jika sudah lulus, alhamdulillah. Sungguhnya Allah memberikan salah satu jalan kepada anak kita untuk mendapatkan kebaikan. Karena banyak yang mau daftar dan ini sedikit yang bisa diterima. Kemudian yang ketujuh, lakukan daftar ulang secepatnya. Ya, lakukan daftar ulang secepatnya. Ini penting. Kenapa? Karena nanti kalau saya daftar ulang yang dilakukan oleh panitia ini lambat, maka sesuai dengan prosedur biasanya itu akan disampaikan, ditelepon lagi, dan atau jika tidak memang dihapus namanya dan dinaikkan cadangannya. Karena setiap grade itu dari 500 pendaftar yang diterima itu 100, yang 101 itu bisa naik biasanya. Itu akan dikuningkan ya bahasanya, beberapa orang yang nanti bisa naik kalau memang ada yang mengundurkan diri karena ada satu dan lain hal. Kemudian menjelang waktu masuk yang ke-8 perlu kami sampaikan, pendaftaran untuk pondok pesantren itu biasanya itu dimulai dari bulan November ya, atau lebih awal lagi, Oktober, November, Desember. Dan anak kita posisinya waktu itu di kelas 6 awal. Nah, jadi jangan nanti ketika cari pondok itu di bulan Januari, Februari, Maret, April, ini tidak ada lagi. Ini tidak ada lagi. Nanti Ustaz, tolonglah Ustaz, masukkan anak saya satu ini. Sementara kuotanya sudah penuh. Ini penting. Jadi bagi antum yang nonton video ini atau ibu yang nonton video ini, silakan bagikan kepada kerabat, saudara, keluarga agar tahu nantinya bahwa penerimaan pondok pesantren tersebut diadakan di bulan Oktober, November, Desember, dan terakhir itu di Januari awal. Nah itu biasanya seperti itu. Kenapa? Karena di pondok pesantren banyak persiapan yang harus dilakukan. Mulai dari persiapan bajunya, bukunya, meja kursinya, semuanya. Ini persiapannya cukup panjang. Oleh karena itu di awal-awal ya semester ganjil itu sudah memang dilakukan penerimaan, bahkan sudah tuntas, bahkan pembiayaan semuanya sudah selesai. Nah, jadi ini perlu dipahami sekali bagi ayah bunda semuanya. Pondok manapun rata-rata sistematikanya hampir sama. Nah, ini yang memang perlu kita pahami bersama. Baik, ini saja yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti silakan berkomentar ya, di komentar. Tanyakan apa yang diragukan rasanya dalam tips-tips ini, tips-tips untuk masuk pondok pesantren. Boleh silakan, tafadhol. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.